Salam sejahtera bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan di hari ini Kamis 28 Juli 2021. Pastikan bahwa kita semua ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan dan terus memberi diri untuk ada dan belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau terus menyertai kami dalam situasi kondisi yang kami hadapi. Firman-Mu tidak pernah berubah, terus menyertai memberkati kami. Oleh sebab itu kami mau dan terus memberi diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan melalui siaran Tabura Injil Klasisi Yapen Selatan, pemberitaan ini Injil terus dikerjakan oleh kami hamba-hamba-Mu. Untuk itu Tuhan berkati pemberitaan Injil di hari ini dengan firman yang akan kami baca di dalam Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-43. Berilah hikmat, pengertian, kebijaksanaan kepada kami dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu terus memberikan kami penguatan dalam menapaki hari-hari hidup kami. Kami menyadari dosa itu ada pada kami, maka kami terus mohon pengampunan. Supaya firman-Mu tidak menjadi sebuah kebiasaan saja kami membaca dan mendengar, tapi benar-benar kami mampu melakukan hanya di dalam pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus. Ini kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami memberi diri kami untuk ada dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita hendak membaca bagian firman Tuhan melalui Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-43 dengan judul Roti Hidup. Ayatnya yang ke-43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Sekali lagi, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua para pemirsa di mana saja berada, yang memberi diri untuk ada di dalam pemberitaan firman Tuhan dengan mendengar, bahkan juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa di mana saja berada melalui siaran Tabura Injil di hari ini, kita hendak belajar dengan satu tema yang menuntun kita mengenal hidup di dalam Yesus. Mengenal hidup di dalam Yesus. Semua pribadi, setiap orang percaya mengalami kehidupan. Sekali lagi, setiap pribadi umat manusia atau semua pribadi dalam kehidupan kita ini mengalami kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pribadi lepas pribadi. Dan setiap pribadi pun mengenal diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, pemirsa, saudara-saudara mengenal pribadimu, begitu juga dengan saya. Kita semua mengenal siapa diri kita dan bagaimana keberadaan hidup kita dari waktu ke waktu. Dari mengenal hidup kita, tentu kita juga tahu siapa diri kita. Apa yang menjadi sifat, karakter, temperamen, bahkan segala-galanya dalam hidup ini kita mengenal persis. Karena kita dilahirkan, tapi juga kita dituntun di dalam sebuah tatanan kehidupan yang membentuk kehidupan kita. Sehingga kita tahu siapa diri kita dan kita mengenal persis diri kita dalam perjalanan hidup ini. Hal yang sama pula juga kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia untuk mampu mengenal setiap pribadi kita. Tentu sebagai anak Allah, Yesus mengenal kita. Sejumlah apapun jumlah jiwa kita di dalam dunia, Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Dan melalui pembacaan kita di hari ini, Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-43. Bagian ini berbicara secara keseluruhan tentang keberadaan Yesus dan kuasanya.
Dan dia dikenal dan dia diberi gelar sebagai pribadi yang berkuasa dan mendapat posisi, ataupun kita selalu menyapa Yesus sebagai roti hidup, air hidup, bahkan Yesus sebagai pintu, gembala, dan lain sebagainya. Di dalam pembacaan kita, di dalam ayatnya yang ke-59 dari Yohanes pasal 6, ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sedang ada di dalam percakapan dialog. Dalam pengajarannya di Kapernaum, di dalam rumah ibadah bersama dengan orang banyak pada waktu itu. Yesus mau berbicara dan menegaskan siapa pribadinya, sehingga dia mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Namun di samping pengajaran yang diberikan oleh Yesus, pemahaman orang banyak pada waktu itu terbatas dan hanya memahami bahwa Yesus adalah pribadi yang sebenarnya ada di dalam keberadaan hidup mereka sama seperti mereka manusia biasa. Bahkan orang banyak mengenal siapa orang tua daripada Yesus. Mana mungkin dia berkata bahwa dia roti hidup yang datang dari surga. Pemahaman-pemahaman ini membuat mereka ada di dalam percakapan dan juga ada di dalam kebimbangan untuk mengenal siapa diri Yesus sebenarnya. Sehingga Yesus mengantarkan mereka dalam pengajarannya untuk membentuk karakter, pemahaman, dan juga cara berpikir secara keseluruhan di dalam ayatnya yang ke-25 sampai 59 dalam Injil Yohanes pasal 6 yang kita baca di hari ini. Yesus mau menunjukkan pribadinya bahwa dia adalah anak Allah. Dia diutus dan dia menjadi roti hidup yang bukan dipahami secara jasmani. Ketika kita ataupun orang banyak pada waktu itu menikmati roti dan menjadi kenyang secara jasmani. Tapi Yesus mau membawa mereka untuk memahami bahwa dia adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kekal secara rohani dalam perjalanan iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus. Maka dalam perjalanan pengajaran, Yesus terus membentuk pemahaman daripada orang banyak di dalam rumah ibadah di Kapernaum, bahwa dia adalah roti hidup. Yesus juga mengingatkan orang banyak pada waktu itu bagaimana nenek moyang mereka menerima mana dari sorga untuk mengenyangkan kehidupan tubuh jasmani mereka. Tapi Yesus membawa pemahaman bahwa dia sebenarnya satu-satunya roti hidup yang dijelmahkan melalui perjanjian lama di dalam pribadinya sebagai pribadi yang akan memberikan kepuasan, kenyamanan, bahkan kehidupan kekal secara rohani. Ini yang membuat ada di dalam pengajaran melalui Injil Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. Memberitahukan kepada orang banyak pada waktu itu dan kita pada masa sekarang bahwa roti hidup yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pribadinya yang memberikan kehidupan kekal dan untuk seterusnya dan selamanya. Sehingga melalui pembacaan kita di hari ini, kita tahu bahwa kita sudah mengenal Yesus sebagai pribadi yang benar-benar berkuasa, yang diberikan oleh Allah Bapa dari sorga, menjadi manusia dan memberikan segala-galanya, bahkan memberi tanda, mujizat, pengajaran, keberadaan hidupnya sebagai seorang anak Allah yang akan berkuasa atas kehidupan dunia. Firman Tuhan di hari ini membentuk kita untuk tahu bagaimana mengenal hidup di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya awal dikatakan bahwa kita semua mempunyai kehidupan dan kita mengenal siapa pribadi kita di hadapan Tuhan. Yang menjadi tugas untuk kita di hari ini dan ke depan, bahkan hari-hari yang telah kita lewati. Apakah benar kita sudah mengenal hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah kita tahu bahwa kita sudah betul-betul percaya melalui keyakinan kita bahwa Yesus adalah roti hidup, sehingga kita tidak lagi bersungut-sungut seperti orang banyak pada waktu itu, mempersoalkan keberadaan Yesus, meragukan keberadaan Yesus, mana mungkin Yesus mau turun dari sorga menjadi roti bagi orang banyak pada waktu itu. Tapi masa sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sudah banyak memahami pengajaran firman Tuhan. Kita membaca, kita mendengar, bahkan kita mampu mempelajari sendiri apa yang selalu Yesus katakan di dalam firman-Nya. Membuat kita hanya bisa berserah dan mengandalkan Tuhan, bahwa kita benar-benar mengenal pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan memberi makna kepada kita di hari ini, mengenal hidup di dalam Yesus,
Berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mau belajar untuk mengenal dan menerima ajaran-ajaran Yesus. Hidup di dalam kehidupan yang tentunya mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan, melakukan dan hidup mengalami pertumbuhan kedewasaan, sehingga kita tidak terlalu meragukan bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus seakan-akan tidak boleh dan tidak berarti untuk kita. Tetapi mengenal hidup di dalam Yesus berarti memberikan satu pertumbuhan iman, kedewasaan iman yang kita dapati dan kita selalu dikenyangkan dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengenal hidup di dalam Yesus berarti memperoleh kehidupan kekal dengan mengikuti seluruh ajaran, bahkan juga perintah-perintahnya yang kita selalu dapati setiap saat kita baca kebenaran firman Tuhan. Mengenal hidup di dalam Yesus berarti kita beriman kepada Tuhan. Bukan saja kita dikategorikan sebagai orang percaya, tetapi bagaimana kita mengakui Yesus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semua orang Kristen, orang percaya sudah mengenal pribadinya di hadapan Tuhan? Kita dituntun untuk bisa bercermin di dalam pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian firman Tuhan di hari ini menegaskan kepada kita hendak belajar untuk mengenal pribadi kita, mengenal pribadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, untuk ada dan memberi diri untuk semakin percaya dan hidup tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Tapi hidup ini kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, dan persekutuan. Mengenal hidup di dalam Yesus juga mengajarkan kita untuk bersyukur, dan kita tidak terlalu banyak bersungut-sungut. Selayaknya kita belajar dari Keluaran pasal 16, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut. Tuhan mendengar sungutan mereka, dan Tuhan menjawab sehingga mereka harus bersyukur dan berterima kasih. Kita pun demikian. Di masa sekarang kita masih ada dalam situasi pandemi virus corona, varian Delta yang semakin membuat banyak orang mengalami kesulitan hidup, bahkan merenggut nyawa banyak orang. Apakah kita hanya tinggal bersungut-sungut di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, melebihi iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai roti hidup? Ataukah mari kita semua mengenal diri kita bahwa kita sudah mengenal Yesus, menerima Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga membentuk cara berpikir kita, pemahaman kita, pandangan kita, bahwa Yesus Kristus tetap akan ada dan terus menyertai kita. Mari kita memberi diri kita untuk ada dan menikmati roti hidup yang adalah firman Tuhan yang selalu dan terus membentuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam membaca, mendengar, dan terus melakukan kebenarannya. Sehingga kondisi apapun yang sedang terjadi di hadapan kita, kita tidak terlalu bersungut-sungut tentang hal makan, minum, bahkan sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi kita belajar untuk terus menyatakan keyakinan, keimanan kita, bahwa pertumbuhan iman, kedewasaan iman itu pun kita miliki. Karena kita mengenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kekurangan, keterbatasan ada pada kita. Tetapi Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita dalam berpikir dan juga mengambil keputusan, tapi juga menunjukkan keyakinan iman bahwa kita percaya Yesus Kristus memberikan kehidupan kekal. Maka kita harus hidup dan mengenal pribadi kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya dan semua orang percaya di dalam Yesus yang menjadi jawaban atas semua pergumulan, tantangan, persoalan, bahkan badai yang sementara terjadi di dalam dunia yang sedang kita hadapi. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan di hari ini mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya supaya kita tidak terlalu banyak bersungut-sungut. Entah untuk keberadaan Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, tapi juga untuk situasi kondisi yang ada. Karena itu Tuhan mengingatkan kita, mengajak kita, Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita di hadapannya. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan sebuah keyakinan seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 yang menjadi maksud penulisan Injil Yohanes bagi kita adalah percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Itulah sebuah tujuan di mana Injil Yohanes memberitahukan bahwa kita harus percaya Yesus Kristus. Di dalam namanya ia berkuasa untuk melakukan segala perkara. Dan ia mampu memberikan hidup yang kekal. Karena dia diutus oleh Allah Bapa untuk menopang kehidupan keberadaan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu kenalilah Yesus secara dalam. Di dalam setiap pribadi kita dengan memberi hidup. Ada di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Roh Kudus menolong kita semua. Supaya di mana kita berada, Tuhan terus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Yang mengingatkan bahwa juga menegur kami. Bahwa Engkau berkuasa. Engkau diutus oleh Allah Bapa. Menjadi roti hidup yang memberikan kami kekenyangan. Secara iman untuk memperoleh hidup yang kekal. Ajarkan kami supaya kami tidak terlalu bersungut-sungut. Sehingga kami hilang keseimbangan dalam keyakinan kami. Tapi berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Supaya kami mampu mengatasi segala sesuatu dalam hidup ini. Dengan tetap percaya dan mengenal Yesus semakin dalam. Untuk membentuk karakter, bahkan juga sifat prinsip hidup kami. Yang jikalau itu salah, dalam keseharian hidup ini. Tuhan bentuk kami supaya kami semakin mengerti dan pahami kehadiran-Mu, keberadaan-Mu, kuasa-Mu ada di dalam dunia ini untuk menolong kami sekalian. Bapa di dalam surga, Bapa berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga dan persekutuan. Kami sedang berhadapan dengan situasi corona di mana membuat kami kadang bersungut-sungut. Bahkan juga melebihi iman dan keyakinan kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sehingga pengampunan-Mu akan membuat kami mengerti dan pahami terus bahwa Tuhan sedang ada. Dan akan ada terus bagi kami dalam situasi apapun. Sehingga kami tetap hidup di dalam Kristus. Melakukan kehidupan dan hidup dengan baik. Seperti apa yang Tuhan terus ajarkan bagi kami sekalian. Ampuni kami dari salah dan dosa yang kami lakukan. Supaya semuanya tidak menjadi batu sandungan. Dan Tuhan halaukan badai yang sementara kami hadapi. Supaya kami umat-Mu tidak hilang kendali. Dan kami tetap ada dan hidup. Menerima kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kami sekalian. Berkati setiap pribadi kami. Berkati setiap keluarga kami. Supaya kami mengerti dan pahami. Untuk semakin mengenal hidup kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami dibentuk, dikuatkan untuk ada dan mengatasi segala perkara di dalam Yesus yang terus mengenal kami. Jauh daripada diri kami sendiri, mengenal siapa diri kami tapi juga kepada sesama. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kiranya memberkati semua yang menjadi permohonan kami dan menjadi ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati semua orang percaya di hari ini kekal dan untuk selamanya. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan melalui Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Mari Bapak Ibu kita terus disegarkan dan dikenyangkan oleh Yesus sebagai roti hidup. Dan kita tetap ada di dalam keyakinan dan tidak boleh ada di dalam sungutan. Karena Tuhan ada dan terus menyertai kita hari ini, kekal dan untuk selamanya. Shalom.